Kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini nih misalnya nih, udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Ganti orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum. Termasuk KPK misalnya, apakah bisa dilakukan untuk itu? Kepolisian, kejaksaan, KPK itu memang harus bersih. Nah, yang sekarang terjadi juga ada istilah dalam teori politik itu kan deep state. Jadi dalam sebuah negara pemerintahan ternyata orang-orangnya ini menjadi musuh dalam selimut. Jadi ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Mereka adalah orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan si mantan. Oke, pemirsa, kali ini kita akan melihat dan menyimak beberapa video anti Jokowi yang selalu memberikan kritikan terhadap Jokowi. Padahal ya, kita ketahui bersama bahwa selama 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden, itu sudah banyak sekali infrastruktur yang dibangun oleh Bapak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Gen X, mungkin ada yang milenial, mungkin ada yang lebih tua lagi, apapun lah. Pak Eros tadi benar sekali, kita sudah lintas organisasi, juga lintas generasi. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswanya yang mesti bergerak, tidak. Kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak masing-masing. Saya kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini nih misalnya nih, udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Ganti orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum. Termasuk KPK misalnya, apakah bisa dilakukan untuk itu? Kepolisian, kejaksaan, KPK itu memang harus bersih. Nah, yang sekarang terjadi juga ada istilah dalam teori politik itu kan deep state. Jadi dalam sebuah negara pemerintahan ternyata orang-orangnya ini menjadi musuh dalam selimut. Jadi ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Mereka adalah orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan si mantan. Kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Bahwa Jokowi itu memperhatikan kita NTT itu tidak pernah dianaterikan. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya itu istilah tentara ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan.
Semua pemimpin ada kekurangan. Saya sama sekali bukan penggemar Bambang Pacul, tapi politisi PDIP ini punya nasihat yang sangat layak didengar. Desember tahun lalu dia menasihati masyarakat untuk tidak menyerang Jokowi. Bambang menegaskan, dia sendiri bukan pro Jokowi, tapi dia bilang Jokowi jangan diserang karena Jokowi orang baik. Jangan salah loh, jangan pernah lawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau sama orang itu, kata Bambang. Kalau soal jangan melawan orang cantik sih saya tidak setuju dengan Bambang. Tapi soal orang baik, saya pikir itu sangat benar. Dan sekarang ini kita bisa melihat buktinya. Jokowi bisa dibilang sebagai presiden yang paling banyak dihujat, dicerca, dinyinyiri, dan bahkan difitnah selama ini. Bisa dibilang selama 10 tahun berkuasa, Jokowi tidak pernah bisa hidup tenang tanpa cercaan. Dia betul-betul terlihat sebagai seorang negarawan sejati. Hasil survei terakhir dari LSI DNJA menunjukkan saat ini 80% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Mayoritas masyarakat mencintainya. Masyarakat menyambut kedatangan Prabowo juga karena antara lain faktor Jokowi. Singkat kata, Jokowi naik ke dan turun dari panggung kekuasaan dengan membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Tapi sebaliknya, Jokowi juga melahirkan rasa sakit dan pahit di hati kaum pembencinya. Dan kali ini saya ingin bicara soal kaum sakit hati ini. Terus terang saya iba melihat mereka. Saya sulit bisa membayangkan betapa rasa frustrasi yang melanda diri mereka. Segala hal sudah mereka lakukan untuk menghancurkan Jokowi. Segala jurus sudah dikeluarkan. Mereka terus-menerus memframe bahwa Jokowi adalah pengkhianat demokrasi, pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat. Berulang kali mereka menyatakan rakyat harus memakzulkan Jokowi. Tapi tidak tumbang sampai hari ini. Mereka ini cuma jadi bahan tertawaan. Mereka seperti bermimpi di siang yang terang benderang. Mereka bermimpi, mereka berhayal, mereka halusinasi. Kita misalnya bisa melihat acara Indonesian Lawyer Club yang mau besar pekan depan mau apa. ILC mengundang gerombolan anti Jokowi yang terdiri dari Faisal Assegaf, Refli Harun, Ray Rangkuti, Adi Masardi, dan juga Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Satria Naufal. Menariknya, mereka berlima berhadapan dengan hanya satu pembicara yang pro Jokowi dan pro Prabowo selama ini, M. Kodari. Mereka berlima berusaha menghabisi M. Kodari yang tampil sendirian. Host ILC, Karni Ilyas, mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mengundang sejumlah narasumber pro Jokowi, tapi tak ada yang bisa hadir. Nama saya pun disebut sebagai orang yang sebenarnya diundang, tapi menolak datang. Soal ini saya perlu klarifikasi. Kalau saya diundang, hampir pasti saya datang. Masalahnya, saya tidak menerima undangan itu. Nah, loh. Memang mungkin saja terjadi miskomunikasi. Tapi akibatnya ya hanya Kodari yang harus menghadapi serangan kaum sakit hati ini. Namun yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah kita bisa melihat betapa pahitnya sikap 5 orang pembenci Jokowi itu. Mereka mengarang bebas, berimajinasi liar tentang kejahatan Jokowi. Sayangnya, mereka kali ini harus berhadapan dengan Kodari. Dengan enteng, Kodari menjawab serangan-serangan tersebut dengan sangat sistematis, tajam, dan juga mengundang tawa. Kodari malah berjaya menghadapi para pembenci Jokowi yang tampil dengan semangat 45 untuk merujak Kodari dan tentu saja merujak Jokowi. Di kolom komentar salah satu media yang menampilkan berita diskusi tersebut, seorang netizen menulis begini, Mr. Q is the best. Walaupun dikeroyok, Mr. Q bisa mematahkan semua yang diundang. Itulah kejujuran dan ketulusan yang tak akan bisa dikalahkan. Setiap orang yang tidak jujur itu menipu dirinya sendiri, mengingkari hati nuraninya sendiri. Saya hanya mengutip satu komentar saja, karena saya rasa itu mewakili sebagian besar penonton saat itu. Kubu anti Jokowi itu kelihatan sangat tidak nyaman, sangat mengada-ada, tidak bisa mengendalikan diri. Saya jadi teringat pada tokoh dunia komik yang saya sukai di masa lalu, komik Smurf. Salah satu tokoh dalam seri komik itu adalah Smurf Penggerutu. Dia adalah tokoh yang selalu menggerutu dalam kondisi apapun. Di saat matahari memancarkan sinar, Smurf Penggerutu akan mengeluh karena merasa kepanasan. Tapi di saat hujan lebat, Smurf Penggerutu juga mengeluh karena kedinginan. Jadi, tak ada saat di mana Smurf Penggerutu ini tidak ngomel.
Kubu anti Jokowi yang kita kenal saat ini mirip sekali dengan Smurf penggerutu yang seperti mendedikasikan hidup mereka untuk menggerutu soal Jokowi, Prabowo, dan Indonesia. Itulah tadi ya beberapa video anti Jokowi maupun yang tidak anti dengan Jokowi. Jadi kita bisa simak bersama. Saya yang paling luar biasa adalah apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Ade Armando mengatakan bahwa Bambang Pacul, salah seorang politisi senior PDIP, mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang baik. Jadi jangan pernah mengganggu orang baik. Tapi ya kan bagaimanapun apa yang kita kerjakan, pasti terkadang itu selalu ada hal buruk di mata orang lain. Seperti itulah mungkin pembenci dari Pak Jokowi.